إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala in'amih. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih. Pemirsa Nurwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah zakat fitrah. Ini pembahasan kita supaya ada wajah munasabah, ada keterkaitan, ada alaqah dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Zakat fitrah itu bisa kita sebut dengan zakat badan. Zakat yang memang untuk membersihkan badan, membersihkan jiwa. Sebagaimana Allah punya bicara, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Zakat fitrah. Nah, ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua setelah hijrah. Lantas siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama yaitu orang Islam, ya, tentunya orang Islam. Artinya non muslim luar daripada Islam itu tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Andai kata maksa-maksa diri mengeluarkan zakat, maka otomatis zakatnya itu dihitung tidak jadi ataupun tidak sah. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat itu orang Islam. Dan yang kedua, orang yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang yang menemukan juz daripada bulan Ramadan dan juz daripada bulan Syawal. Walaupun sebentar, ya. Jadi ulang kembali, yang nomor kedua, orang yang wajib mengeluarkan zakat itu orang yang menemukan juz daripada bulan Ramadan, ataupun orang yang menemukan bulan suci Ramadan, ataupun ya juz daripada bulan Ramadan dan menemukan juz daripada bulan Syawal. Nah, ini berdasarkan keterangan wa zakatul fitri tajibu biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawalin ala kulli muslimin alaih wa ala man alaih nafaqatuhum idza kana muslimin. Nah, ini keterangan bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, bayi yang lahir sebelum terbenam matahari pada hari akhir bulan suci Ramadan itu wajib dizakati. Jadi kalau ada bayi lahir sebelum matahari terbenam ya, pada akhir bulan suci Ramadan, maka itu si bayi wajib dizakati. Karena apa? Karena dia menemukan juz daripada Ramadan dan menemukan juz daripada Syawal. Itu yang pertama. Kesimpulan kedua,
bayi yang telah lahir ataupun bayi yang lahir setelah terbenam matahari ataupun setelah maghrib akhir daripada bulan suci Ramadan bertepatan malam Id, maka itu si bayi tidak perlu dizakati. Kenapa? Karena itu si bayi tidak menemukan juz daripada Ramadan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, orang yang meninggal setelah terbenam matahari ataupun setelah maghrib, ya maghrib malam lebaran, sambil itu orang masih ada yang dinamakan hayatun mustaqirah, maka si mayit tersebut wajib dizakati. Jadi kalau ada orang meninggal dunia setelah matahari terbenam ataupun setelah maghrib, sambil itu si orang masih ada hayat mustaqirah pas waktu malam Id, maka itu si mayit wajib dizakati. Adapun yang keempat, kesimpulan yang keempat, orang yang meninggal sebelum maghrib, maka orang tersebut tidak perlu dizakati. Kenapa? Karena dia tidak menemukan juz daripada Syawal. Terus yang kelima, andai kata seorang laki-laki menikah ya, dengan seorang perempuan tentu. Menikahnya itu setelah maghrib. Setelah maghrib. Setelah matahari terbenam pada akhir daripada bulan suci Ramadan. Masuk ke malam lebaran ataupun malam Id. Maka itu suami tidak wajib menzakati istrinya. Nah, itu kesimpulan daripada tadi keterangan. Kita kembali ya, kepada orang yang wajib zakat fitrah. Jadi yang nomor kedua diulang kembali, orang yang menemukan juz daripada Ramadan dan menemukan juz daripada Syawal. Adapun yang ketiga, orang yang wajib zakat fitrah itu orang yang mempunyai kelebihan, ya, kelebihan. Jadi buat malam Idnya ada dan buat pagi Id juga ada makanannya itu, baik buat dirinya, buat keluarganya ataupun ya orang-orang tanggungan ataupun orang-orang yang ada pada tanggungan orang tersebut, baik dari kalangan manusia ataupun satu hewan. Artinya kalau memang dia tidak mempunyai kelebihan untuk malam Id ataupun pagi Id, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Itulah 3 orang yang memang wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini berdasarkan keterangan lamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ilal Yaman qala fa'limhum annallaha iftaradu alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Itu rawahul jamaah. Itu sekelumit penjelasan mengenai masalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Terus berapakah ukuran zakat? Ini yang nomor ketiga ya, nomor ketiga. Jadi pengertian zakat beres. Nomor kedua, orang yang wajib mengeluarkan zakat beres. Nomor ketiga, berapakah ukuran zakat? Nah, ini dijelaskan di dalam kitab I'anatut Thalibin. Kitabnya kitab I'anatut Thalibin, juz kedua. Kitab I'anatut Thalibin, juz kedua, halaman 172. Qala al-musannifu ala kulli wahidin sa'un min ghalibi qutil baladi idza fadulat dainihi wa kiswati wa maskanihi wa quti man alaihi nafaqatuhum yaumal 'id wa lailatahu wa tajibun niyatu fi jami'an wa izzakah ba'dal ifraz. Itu kitab I'anatut Thalibin,
Juz kedua halaman 172. Berdasarkan keterangan tersebut, itu berarti ukuran zakat fitrah itu ya 1 sok. Ukuran zakat fitrah itu 1 sok. Kalau istilah santri 1 kulak. 1 sok itu 1 kulak. Atau 4 mud. 1 mud 6 on. Berarti kalau menggunakan kilogram, 1 sok itu 2,305 kilogram. Ataupun kita bulatkan 1/2 kilogram. Kalau pakai liter ya 3,1 liter. Istilah kita 3 liter mucung ataupun 3,5 liter lah. 3,5 liter. Itu ya 3,1 liter itu kalau menggunakan liter. Tentu sesuai dengan makanan pokok ya orang yang tinggal di daerah tersebut. Itu menurut penjelasan kitab I'anatut Thalibin juz kedua halaman 672 karangan daripada Syekh Abi Bakar Syato. Ini kitab I'anatut Thalibin termasuk syarah daripada kitab Fathul Mu'in karangan daripada Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malaibari. Jadi kalau kita gunakan liter 3,1 liter. 1 sok. Ataupun tadi tuh 1 sok itu 1 kulak ataupun 4 mud. Itu mengenai masalah ukuran zakat fitrah. Terus yang keempat, bagaimanakah hukum membayar fitrah sebelum waktu wajib? Sebelum waktu wajib. Hukumnya bagaimana kalau kita bayar zakat fitrah sebelum waktu wajib? Waktu wajib itu kapan? Waktu wajib kita bayar zakat fitrah bila mana terbenam matahari di hari akhir bulan suci Ramadan. Nah, yang kita pertanyakan bagaimana kita zakat fitrah sebelum waktu wajib. Sebelum waktu wajib. Perlu kita ketahui bahwa hukum zakat fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Ya, jadi waktu bayar zakat fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Pertama wajib. Nah, ini namanya hukum syara. Ini namanya hukum syara. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini namanya hukum syara. Adapun syari yang menggelar hukum, kalau hakikat itu Allah, kalau majaz ya Rasul. Kapan hukum kita mengeluarkan zakat itu wajib? Wajib itu artinya kalau kita lakukan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan mendapat dosa. Yaitu setelah terbenam matahari akhir daripada bulan suci Ramadan. Itu wajib kita mengeluarkan zakat. Nah, di situ waktu wajib tuh. Terus yang kedua, hukum mengeluarkan zakat ya. Nah, ini sunnah. Waktunya itu waktu mengeluarkan zakat sunnah. Kapan itu? Sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, jadi berarti pagi ya sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah itu kita bayar zakat pas waktu itu hukumnya sunnah. Dan yang ketiga mubah. Nah, mubah. Kapan ini waktu mubah ya? Waktu mubah. Kita mengeluarkan zakat fitrah, waktunya ini dihitung mubah. Kapan itu? Semenjak daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan.
Jadi masuk Ramadan kita zakat fitrah. Boleh, tidak apa-apa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima sampai akhir Ramadan itu kita mengeluarkan zakat fitrah waktu-waktu tersebut ya. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu hukumnya mubah. Dan yang ketiga, kita mengeluarkan zakat fitrah bisa-bisa hukumnya makruh. Kapan ini? Apabila kita mengeluarkan zakat fitrah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenam matahari. Jadi setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita baru zakat fitrah, itu hukumnya makruh. Kalau sebelum terbenam matahari. Tetapi kalau kita zakat fitrah, ya, setelah Idul Fitri, terus setelah terbenam matahari, maka itu hukumnya bukan makruh lagi, hukumnya haram. Itu ya, itulah waktu-waktu untuk melaksanakan ataupun untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sekali lagi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Terus siapa saja mustahik ataupun orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini sebagaimana dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60 sudah jelas ya, sudah jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Itu suratnya surat At-Taubah ya, ayat ke-60. Jadi mustahik zakat itu pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima riqab, ya riqab, hamba sahaya, keenam gharib, ketujuh sabilillah, kedelapan ibnu sabil. Nah ini kalau kita jelaskan satu persatu membutuhkan waktu yang begitu lama ya. Secara sepintas saja itulah mustahik zakat. Lantas ada yang bertanya, bagaimanakah seorang ustadz ataupun seorang kiai lantas dia itu menerima zakat padahal dia kaya raya. Jadi ada ustadz, ada kiai, dia kaya raya. Dia menerima zakat. Itu diperbolehkan apa tidak? Nah, ini coba kita lihat di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ya, halaman 111. Halaman 111. Ada yang pakai mizan kubro. Kalau pakai mizan kubro berarti Rahmatul Ummahnya ada di pinggir. Tetapi kalau tidak pakai mizan kubro secara langsung, kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah itu kayaknya ada di tengah ya. Itu kalimahnya ada di tengah. Dijelaskan di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah halaman 111 ya, dijelaskan walil alim al-akhdhu minas shadaqati wa in kana ghaniyan. Walil alim al-akhdhu minas shadaqati wa in kana ghaniyan. Ini dijelaskan sekali lagi dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah halaman 111. Diperbolehkan seorang alim, ustaz, kiai mengambil zakat walaupun dia kaya raya. Tetapi ada ulama yang mentafsilkan, ada ulama yang merinci ya. Ini ulama yang boleh ataupun kiai, ustadz yang boleh mengambil zakat. Nah ini yang ngajar ngaji, Artinya kalau dia nggak ngajar ngaji, itu tidak boleh, ya tidak boleh. Cuman di dalam kitab Rahmatul Ummah tidak ditafsil, langsung saja walil alim al-akhdhu minas shadaqah wa in kana ghaniyan. Seorang alim, ustadz, kiai boleh mengambil sedekah walaupun dia kaya raya. Terus bagaimanakah tata cara kita mengeluarkan zakat? Niatnya itu bagaimana? Kalau untuk pribadi, nah ini untuk pribadi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Nah, itu kalau buat pribadi an nafsi. Fardholillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Kalau buat istri kita, nawaitu an ukhrija zakatal fitri
an zaujati fardhal lillahi ta'ala. Itu kalau buat istri. Kalau buat suami, andai kata istrinya yang pinter, suaminya yang kagak pinter nih. Ya, istrinya kagak pinter. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zauji fardhal lillahi ta'ala. Kalau buat anak, nawaitu, ini anaknya andai kata laki-laki lah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, sebut namanya. Kalau kebetulan anak kita banyak, siapa? Fardhal lillahi ta'ala. Kalau perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal, katan ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibnati. Sebut juga sama namanya kalau memang anak kita banyak, supaya jelas fardhal lillahi ta'ala. Itu sekelumit niat mengeluarkan zakat. Lantas bagaimana kalau misalnya ada orang zakat kepada kita? Kebetulan kita orang fakir, orang miskin, ataupun mustahik zakat. Bagaimana untuk menerimanya? Menerimanya itu bagaimana? Ajarakallah fima a'taita. Ajarakallahu fima a'taita. Wa baraka fima abqaita. Waj'alhu laka tahura. Ada tata cara menerima zakat. Ya. Nah, ini zakat fitrah ini untuk apa sih zakat fitrah? Tadi udah dijelaskan pertama kali kita bahas itu ya. Untuk membersihkan badan dan membersihkan jiwa. Nah, terus diperkuat oleh Imam Waqi. Ya, Imam Waqi termasuk guru daripada Imam Syafi'i. Beliau punya bicara. Ini omongan Imam Waqi, ya, guru daripada Imam Syafi'i. Kata beliau, zakatul fitri li syahri ramadhana kasajdatis sahwi lis salat tajburu naqsos saum kama yajburu sujud naqsos shalah. Jadi zakat fitrah untuk bulan suci Ramadan itu, ya, untuk puasa bulan suci Ramadan, zakat fitrah untuk puasa bulan suci Ramadan itu diibaratkan seperti sujud sahwi lis sholati, untuk sholat. Jadi zakat fitrah untuk bulan suci Ramadan itu, ini menurut Ki Waqi ataupun Imam Waqi, guru Imam Syafi'i, diulang kembali. Jadi zakat fitrah untuk puasa bulan suci Ramadan itu seperti sujud sahwi untuk sholat. Tajburu naqsos saum. Jadi kalau zakat fitrah itu untuk menambal, ya, kurangnya puasa, kurang sempurnanya puasa kita. Kalau sujud sahwi itu untuk menambal kurangnya sholat kita. Itulah menurut penjelasan daripada Imam Waqi, guru daripada Imam Syafi'i. Itulah sekelumit mengenai masalah penjelasan zakat fitrah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Adapun penjelasan zakat fitrah secara panjang lebar, nah ini sekali lagi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah ini mudah-mudahan walaupun sekelumit, sekali lagi bisa bermanfaat, walaupun singkat bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan, ya maaf. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, kita bisa bertemu kembali dalam waktu yang berbeda. Khudh masofa wada makadar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.